Kalau kamu punya tipe kulit kering kayak aku nih, nah ayo nonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena abis ini aku akan kasih tahu brand skincare apa aja yang cocok untuk tipe kulit ini. Yuk sama-sama kita tonton. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Ya seperti yang aku udah sering kasih tahu di sini, kalau memang aku ini pemilik tipe kulit kering. Jadi kulit aku tuh kalau kondisi normalnya sehabis cuci muka terus nggak pakai apa-apa, itu kulit aku bener-bener yang kering. Kalau dipegang tuh kasar, dan kalau misalnya aku nekat nih ya pakai makeup langsung itu nggak bakalan bisa masuk dengan sempurna. Jadi kayak pakai topeng. Nah kalau misalnya kalian juga punya tipe kulit yang sama kayak aku, nah nih aku mau kasih tahu brand-brand skincare apa aja yang aku sudah pernah coba dan ternyata aku cocok. Tapi sebelum aku kasih tahu, aku mau kasih tahu juga buat teman-teman yang misalnya saat ini masih belum tahu nih tipe kulit aku tuh apa sih. Nah, aku udah punya playlist basic skincare, akan aku tulis di sini. Nah, kalian bisa tonton di sana. Di situ aku akan kasih tahu tipe-tipe kulit tuh apa aja, terus bagaimana cara ngeceknya. Nah, brand yang pertama ini udah sering banget aku jelasin karena memang sampai saat ini aku masih pakai produknya, yaitu adalah brand Hada Labo. Jadi brand ini memang aslinya dari Jepang, cuman di Indonesia dia di bawah brand Rohto. Dan aku memang paling sering pakai produknya ini yang varian Gokyujun. Jadi ini varian yang warnanya putih. Botolnya keseluruhannya tuh warnanya putih. Nah ini adalah seri untuk melembabkan. Jadi dia memang ada kata-kata moisturizing. Nah alasan kenapa aku suka sama brand ini dan juga aku bisa rekomendasikan buat teman-teman yang punya kulitnya sama kayak aku adalah yang pasti pertama adalah dia sangat melembabkan. Jadi buat kulit aku yang super kering, dia tuh mampu banget melembabkan kulit aku. Terus juga dia memang klaimnya itu dia tanpa pewarna, tanpa juga fragrance. Jadi memang nggak ada wangi sama sekali. Ini juga bisa digunakan buat teman-teman yang mungkin ada tipe kulit sensitif. Terus dia juga pakainya tuh nggak banyak, jadi kemasannya bisa dibilang cukup standar, tapi pemakaiannya tuh nggak perlu banyak. Jadi aku jatuhnya sih ngerasanya lebih hemat ya. Jadi kayak aku contohnya aja nih, misalnya si lotionnya kan aku lupa berapa milinya, tapi tuh aku bisa pakai itu bisa sekitar 4-6 bulanan gitu, nggak habis-habis. Dan ini menurut aku jatuhnya jadi murah dengan harganya yang memang sih kalau misalnya pas pertama kali kita beli itu lumayan ya. Misalnya kayak beberapa produknya itu mungkin sekali beli tuh ada yang 30.000 atau 40.000, itu lumayan besar. Tapi kalau misalnya kita pemakaiannya bisa panjang itu jatuhnya jadi murah kan. Nah yang aku nggak suka adalah itu dia susah banget dicari. Dalam beberapa waktu belakangan ini tuh agak susah. Aku juga baca komen-komen di video aku sebelumnya tentang Hada Labo, itu banyak yang mengeluhkan kalau si produknya tuh susah banget dicari gitu. Aku sendiri sih udah cek-cek beberapa toko dan juga informasi dari si Hada Labonya. Jadi kan dia suka ada informasi semacam distributor atau online shop yang menjual si produknya, tapi ini direkomendasikan sama si officialnya Hada Labo ya. Nah di situ aku pernah beli dan aku akan kasih tahu di mana belinya, tokonya di bawah. Jadi mudah-mudahan ketemu sama produk yang kalian cari. Nah produk yang aku rekomendasiin buat teman-teman yang punya kulit super kering banget, kalian bisa coba si lotionnya yang premium. Itu aku udah review juga. Itu yang warna kemasannya gold. Dan kalau misalnya tipenya kering atau normal, sebenarnya kalian bisa banget pakai si lotionnya juga yang Gokyujun plus juga face washnya. Jadi itu kalau menurut aku face washnya tuh masih bisa dipakai, bahkan sampai yang pemilik kulit berminyak pun sih sepertinya sih masih bisa ya. Tapi baik lagi setiap kulit kan memang punya pengalamannya masing-masing, jadi memang kita harus coba juga. Lanjut ke brand yang kedua yang aku suka dan aku rekomendasikan banget adalah Cetaphil. Ini juga sama, ini kayak sempet aku sering bahas juga di video-video aku sebelumnya. Jadi aku memang awalnya pertama kali pakai si gentle cleansernya itu waktu aku zaman-zaman kulitnya berjerawat parah banget, dan aku tuh nggak tahu mau pakai produk apa gitu, sampai teman aku akhirnya ngerekomendasiin ini karena dokter kulitnya dia waktu itu juga bilang pakai si produk Cetaphil Gentle Cleanser ini. Jadi aku cocok sama si produknya ternyata. Sampai sekarang aku sih udah nggak terlalu sering pakai, tapi kadang kalau dulu nih ya, waktu zaman dulu tuh kalau lagi ada promo misalnya di Guardian atau apa ya, Watson, itu pasti biasanya aku selalu beli karena aku sukanya, ini aku ngomong sukanya dulu ya, karena aku sukanya si produknya ini tuh bisa dipakai selain di wajah, tapi dia juga bisa
tubuh gitu. Jadi biasanya nih kalau dulu tuh aku sering pergi-pergi gitu, traveling atau nginep di luar, itu aku suka cukup bawa itu aja, udah cukup. Terus aku juga sempat nyobain si produk moisturizernya, itu juga aku pernah bahas di video yang aku kulitnya tiba-tiba sensitif akibat aku cuaca dingin. Kalau nggak salah itu aku pergi ke Bandung. Nah itu aku pakai produknya karena itu bener-bener ngelembapin banget dan bikin kulit aku jadi kembali semula. Dan cuman ini kalau yang produk yang ini sebenarnya teman-teman harus cek lagi ya, karena terakhir aku cek itu dia hanya bisa digunakan pada wajah aja. Kalau dulu itu memang dia bisa buat muka dan juga badan. Jadi mungkin sebaiknya dicek dulu karena ini juga salah satu yang aku suka, dia itu variannya cukup banyak. Jadi tinggal kita tentuin aja mana yang sesuai sama kebutuhan kita. Bahkan buat bayinya itu dia sekarang udah dipisah range-nya gitu. Karena kalau dulu itu bayi pun bahkan bisa pakai loh yang si gentle cleanser-nya. Aku nggak tahu ini mungkin entah marketingnya atau memang ada perubahan ingredients atau apa, aku juga kurang tahu, tapi kalian bisa lihat karena jatuhnya cukup lengkap ya. Hal yang aku gak sukain dari si brand ini sebenarnya adalah harganya yang cukup tinggi, cukup pricey. Jadi untuk gentle cleanser-nya itu kalau nggak salah sekitar 100 ribuan ya kalau nggak salah untuk ukuran yang normal. Makanya aku tuh biasanya belinya kalau cuman ada promo-promo. Jadi kalau dulu tuh suka ada promo buy one get one gitu. Bahkan waktu itu aku lupa deh aku pergi kemana ya, antara aku pergi ke Singapura atau ke Bangkok gitu, aku lupa persisnya. Itu kalau misalnya aku suka main-main gitu ke Guardian-nya atau ke Watson-nya gitu, nah kalau itu suka ada promo-promo tuh. Nah itu biasanya kalau harganya aku hitung-hitung murah, itu aku juga suka beli. Jadi memang tipsnya adalah kalian bisa manfaatin di mana si brandnya itu mengeluarkan promo-promo. Cuman aku nggak tahu ya, ini karena sejak pandemi aku udah nggak pernah keluar lagi. Mudah-mudahan ada promo-promo online juga ya. Nah produk yang aku rekomendasiin banget adalah pastinya si gentle cleanser. Kenapa? Karena ya itu tadi aku bilang dia secara ingredients tuh sebenarnya tuh dia nggak banyak loh. Dia benar-benar kayak simple banget. Terus dia juga nggak ada baunya, nggak ada warnanya. Terus ya tadi aku bilang bisa dipakai ke seluruh badan. Jadi kalau misalnya pertama kali kalian pengen cobain si produknya, aku saranin kalian cobain yang itu dulu. Lanjut, brand selanjutnya adalah The Body Shop. Ini juga salah satu brand yang aku favoritin banget. Kenapa? Karena ini punya sejarah sih. Karena waktu zaman dulu aku pas breakout jerawat parah banget dan aku berpindah ke produk pasaran, itu aku memang pakainya langsung The Body Shop. Ya ini sih lebih ke arah preferensi ya waktu itu, karena aku pikir The Body Shop kan bahannya natural dan ya aku memang jujur aja awalnya aku suka gitu sama si konsep brandnya gitu. Jadi aku cobain produknya dan ternyata cocok sampai sekarang. Waktu dulu aku sempat beberapa kali cobain variannya, dia kan cukup banyak ya. Jadi kayak aku pernah cobain yang seaweed, pernah cobain vitamin C, dan sampai yang terakhir ini aku cukup cocok sama yang variannya aloe, itu yang warnanya hijau telur asin. Dan itu aku udah pernah review juga di YouTube, jadi kalian bisa lihat videonya juga. Dan alasan kenapa aku suka sama si produknya ya pastinya itu tadi, aku tuh cukup berhasil gitu ya berpindah switch dari aku pakai obat dari dokter atau krim dokter. Waktu itu memang punya jerawat parah, terus aku switch ke produk pasaran. Itu salah satunya dengan bantuan dari si The Body Shop. Dan aku juga suka karena itu dia benar-benar banyak variannya. Jadi misalnya teman-teman mungkin ngerasa aku lebih ke arah yang kulitnya sensitif, itu kemana. Terus kalau misalnya aku yang lebih ke arah kering, itu kemana. Itu udah banyak banget pilihannya, kalian bisa sesuaiin mana yang kalian butuhkan. Yang aku nggak suka itu sebenarnya hampir mirip sama Cetaphil sih, harganya memang tergolong mahal. Jadi tipsnya balik lagi sih, aku juga sama suka lihat-lihat promonya. Terus waktu dulu tuh aku suka belanjanya pas lagi ada bazar di PRJ. Itu suka ada promo yang lumayan murah kan gitu kan. Jadi aku suka beli yang sepaket atau yang lagi ada promo. Jadi benar-benar memanfaatkan promo yang ada. Nah produk yang aku rekomendasikan dan aku suka banget sampai sekarang itu adalah produk Drops of Youth. Ini memang harganya benar-benar kalau lihat tuh aku juga kadang suka pengen pingsan gitu ya. Cuman emang kalau misalnya dipakai, ini sejauh ini yang lumayan cocok sama aku gitu sampai sekarang ya. Dan ini ya memang
pas banget karena dia melembabkan kan. Pokoknya detail reviewnya sebenarnya aku udah pernah share sih di YouTube dan juga di blog, kalian bisa lihat sendiri. Terus selain itu aku juga rekomendasiin kalian untuk cobain masker-maskernya. Ya ampun, masker-maskernya itu yang banyak itu bagus-bagus semua. Aku saranin kalian cobain yang Himalayan Charcoal karena itu bagus banget untuk kayak membersihkan pori-pori. Walaupun kulit aku sebenarnya kan kering, tapi tuh aku juga punya potensi tumbuhnya atau menumpuknya kotoran-kotoran kan di kulit gitu. Nah itu yang bikin nutupin pori-pori dan bikin nanti kulitnya jadi bermasalah. Nah itu aku selalu pakai si Himalayan Charcoal karena emang pokoknya kalau udah pakai itu tuh ngerasa kulit aku tuh bersih banget. Terakhir, brand yang aku rekomendasikan dan termasuk tergolong paling baru ya dibandingin yang sebelum-sebelumnya itu adalah aku pakai Savi. Nah Savi ini kan juga sama, ada banyak range-nya, jadi sesuaiin aja sama kebutuhannya apa. Nah aku dari awal tuh memang pakai yang si HD5, jadi yang warnanya ungu semuanya. Ini memang dari namanya aja kan HD5 sebenarnya memang lebih ditujukan buat kayak anti-aging gitu ya. Dan biasanya memang yang anti-aging itu kan melembabkan. Kalau udah makin menua itu kulitnya gampang kering. Nah, aku udah cobain beberapa produknya dan aku suka banget sama produknya karena memang tadi yang paling penting gitu sih untuk kulit kering itu melembabkannya tuh sangat bagus. Dan aku nggak ngerasa kayak ada masalah pas pakainya. Terus bener-bener skincare yang gampang banget dicari gitu loh. Kalau misalnya kita pergi ke supermarket, pasti ada Savi gitu, nggak repot kita carinya, nggak perlu di sini nggak ada kita harus cari toko lainnya gitu, enggak, pasti ada di Savi, nggak mungkin nggak ada. Terus ya tadi juga dia banyak banget variannya dan juga range-nya, jadi benar-benar sesuai banget sama kebutuhan kita. Nah cuman yang aku nggak suka itu adalah dia tuh wanginya tuh cukup tajam kalau menurut aku dibandingin sama brand-brand aku tadi yang udah sebutin di awal ya. Jadi dibandingin mereka itu ini dia paling wangi gitu, dan itu nggak tahu ya, mungkin karena aku nggak terbiasa ya, karena biasanya pakai yang nggak ada wangi, terus ini ada wangi gitu. Wanginya cukup khas, HD5 itu aku nggak bisa deskripsiin, tapi aku tahu deh itu pokoknya wanginya Savi HD5 gitu. Nah itu agak mencolok sih, tapi sih sejauh ini aku nggak ada masalah walaupun itu ada fragrance seperti itu, makanya aku masih bisa mentolerir lah. Produk yang aku rekomendasiin adalah si Deep Exfoliatornya. Ini sampai sekarang aku masih pakai karena biasanya kan kalau habis mandi tuh aku suka sambil cuci muka, terus aku suka pakai si exfoliator ini gitu. Ini dia bentuknya kayak scrub tapi benar-benar halus. Aku udah pernah review juga kalau nggak salah di YouTube dan juga blog, nanti kalian bisa lihat juga ya. Nah itu dia brand-brand yang aku rekomendasikan untuk teman-teman pemilik tipe kulit kering sama kayak aku. Nah kalau teman-teman sendiri, apakah ada brand lain yang aku belum sebutin dan ternyata bagus banget dan bisa banget dicoba? Kalian bisa tulis di kolom komentar karena aku pengen tahu juga. Soalnya ini penting juga loh kita coba-coba brand lain juga. Kenapa? Karena kalau misalnya tiba-tiba ada satu produk yang kita tiba-tiba dia discontinue, nah itu lumayan pusing lah, saya harus mencoba-coba gitu secara mendadak. Jadi makanya aku biasanya selalu kayak punya backingan lah. Kalau misalnya ada satu produk yang tiba-tiba discontinue, nah aku bisa switch. Kayak salah satunya tuh ada Labo Night Cream, itu aku cukup kelabakan sampai sekarang. Kenapa? Karena aku belum nemuin night cream yang memang pas. Dan aku cukup kaget karena tiba-tiba di discontinue gitu aja gitu. Nah udah itu aja, semoga dapat membantu teman-teman yang mungkin lagi pengen tahu atau pengen coba produk baru atau pengen tahu bagaimana pendapat aku tentang brand-brandnya tadi. Nah itu dia, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena di setiap minggunya aku ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!